Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Disingkidi Budi Yoga Pratama dari kelas IPS 2 nomor absen 12. Saya akan mempresentasikan tentang budaya sebagai identitas nasional. Indonesia adalah negeri yang luar biasa, negeri yang kaya akan suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Budaya merupakan suatu unsur penting pembentuk identitas sesuatu kumpulan orang banyak, terlebih suatu bangsa. Kepribadian suatu bangsa akan tercermin melalui kebudayaan. Terbuktinya arus komunikasi yang didukung dengan majukan alat-alat komunikasi yang saat ini sudah mudah didapatkan oleh setiap orang, membuat begitu banyak kebudayaan asing masuk ke Indonesia dan semakin membuat posisi kebudayaan Indonesia tergeser jauh dari idealnya. Khususnya budaya Indonesia banyak didominasi oleh kebudayaan asing. Dalam hal ini budaya Barat, contohnya cara berpakaian, khususnya di kalangan anak muda Indonesia, bahkan makanan dikonsumsi sehari-hari anak bangsa dan kebanyakan didominasi oleh kebudayaan Barat. Nilai-nilai nasional pun mulai muncul dan membuat identitas dari bangsa Indonesia makin sulit dibaca oleh banyak orang. Jika kita tidak mempertahankan budaya kita, maka identitas bangsa kita pun lambat akan menjadi pudar, bahkan hanya menjadi catatan sejarah sebagai generasi mendatang. Faktor geografis penyebab keragaman budaya di Indonesia. Faktor-faktor geografis mempunyai andil dalam membentuk keragaman budaya pada suatu masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Lokasi. Lokasi merupakan letak atau titik spesifik suatu tempat dalam suatu wilayah. Dengan demikian ada unsur relasi kurangnya seperti posisi dan jarak suatu tempat dengan tempat lainnya. Sebagai misalnya, Indonesia adalah negara yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dengan berada di lokasi tersebut, Indonesia memiliki gunungan lalu lintas perniagaan yang melewati jalur maritim. Pada akhirnya kesadaran akan kondisi di dalamnya daya cipta rasa dan karsa masyarakat di wilayah tersebut untuk memanfaatkannya. Jenis iklim. Jenis iklim dipengaruhi letak suatu wilayah yang juga akan menentukan pola perilaku masyarakat. Sebagai iklim daerah pegunungan dan pesisir memiliki karakteristik masing-masing. Pada perilaku sehari-hari, iklim akan mempengaruhi cara berpakaian masyarakat. Contohnya orang-orang yang tinggal di daerah iklim ingin pegunungan cenderung berpakaian tebal, sementara masyarakat yang tinggal di daerah pesisir cenderung berpakaian tipis. 3. Bentuk relief. Bentuk relief mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Misalnya dalam hal mobilitas masyarakat, orang-orang yang tinggal di relief perbukitan cenderung memilih berjalan kaki ketika berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di daerah dekat sungai cenderung menggunakan perahu sebagai moda transportasi mereka. 4. Tipe tanah. Tipe tanah menentukan kesuburan tanah di suatu wilayah. Tanah berkapur di bentang lahan cenderung membentuk daerah yang kurang produktif untuk pertanian. Di sisi lain, tanah berkapur lain menyajikan bentang alam yang eksotis sehingga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Berbeda pula bagi masyarakat yang hidup di kaki gunung dengan tipe tanah subur untuk di pertanian. Kondisi ini membangun pola perilaku dan sistem mata pencaharian yang berbeda. Akibat terjadi keragaman regional antar daerah di Indonesia. 5. Jenis flora dan fauna. Pemanfaatan beragam flora dan fauna bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Lebih lanjut lagi, keragaman pangan flora dan fauna juga akan mempengaruhi nutrisi masyarakat. Sebagai misalnya, masyarakat Maluku kerap memanfaatkan kekayaan laut dan tanaman sagunya. Sementara itu masyarakat Jawa dan ketela dan ikan wadenya. Nah, kondisi air, faktor ini menentukan dapat tidaknya suatu wilayah dihuni dengan layak sehingga menjadi faktor krusial bagi lahannya perbedaan manusia.
7. Sumber-sumber mineral. Sumber mineral merupakan potensi alam dari bahan galian yang ada dalam perut bumi dimanfaatkan dilakukan melalui proses pertambangan. Kondisi geografis Indonesia mendukung kekayaan bahan mineral yang tersebar di daratan atau dasar lautan. Sebaran jumlah dan jenis sumber daya mineral Indonesia tidak merata, terganggu kondisi batuan induk di setiap daerah. 8. Kontak dengan lautan. Kontak dengan lautan sangat penting bagi peradaban manusia. Orang-orang yang tinggal di daerah pesisir biasanya lebih sering berinteraksi dengan wilayah-wilayah lainnya. Pertemuan dengan kebudayaan luar mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga menambah ragam jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Faktor-faktor geografis ini atas turut membentuk kebudayaan masyarakat di berbagai wilayah, namun tidak bisa dimungkiri faktor geografis bukan sebagai faktor yang tunggal. Sekian dari saya, Om Santi.